Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Di Cokro TV, saya sudah berulang kali mengatakan, Anies Baswedan mungkin sekali menjadi presiden. Kalau dia jadi maju, dia akan menang. Walau dengan satu syarat, dia tidak bersaing dengan Ganjar Pranowo. Ini pun ditambah dengan satu catatan, Anies mungkin sekali menang walau Ganjar akhirnya tetap maju kalau pendeklarasian Ganjar terlambat. Karena itu menjadi penting bagi para pendukung Ganjar untuk memajukan namanya sekarang, maksimal Januari lah. Kalau lebih lambat dari itu, Ganjar mungkin kehilangan momentum. Kalau terlambat, Anies akan melaju dengan semakin cepat sampai pada titik yang tidak lagi bisa dikejar. Kita mulai dengan bicara data. Dalam berbagai survei yang dilakukan lembaga survei terkemuka, Ganjar sebenarnya selalu unggul dalam simulasi dukungan capres. Di posisi kedua, ada persaingan ketat antara Prabowo dan Anies. Namun survei terbaru dari indikator yang dipimpin Burhan Muhtadi menunjukkan tren yang penting buat ketiga capres itu. Dukungan terhadap Anies meningkat dalam 2 bulan terakhir, sementara Ganjar dan Prabowo trennya cenderung menurun. Prabowo yang selama 6 bulan terakhir berada di posisi kedua, sekarang sudah drop ke posisi ketiga. Selisih dukungan terhadap Ganjar dan Anies pun semakin menipis. Ganjar memperoleh 33,9% suara. Artinya dia masih menempati posisi tertinggi. Namun sekarang dia hanya unggul tipis dari Anies Baswedan yang memperoleh 32,2% suara. Prabowo Subianto di urutan ketiga dengan 23,9% suara, berjarak cukup lebar dengan dua pesaingnya. Selisih suara Ganjar dan Anies sekarang hanya 1,7%, sangat tipis. Padahal 2 bulan yang lalu jarak keduanya melampaui 10%. Ini terjadi karena dibanding 2 bulan sebelumnya, Anies Baswedan mengalami peningkatan cukup besar sekitar 6%. Di sisi lain, Ganjar sedikit melamah sekitar 2% dan Prabowo menurun cukup tajam sekitar 5%. Data ini tentu membuat gembira para pendukung Anies dan merupakan peringatan serius bagi kubu Ganjar. Kenaikan dukungan terhadap Anies sebesar 6% adalah peningkatan yang sangat signifikan. Kalau survei dilakukan pada Januari, saya tidak akan heran kalau suara Anies sudah melampaui suara Ganjar. Apa yang menyebabkan peningkatan elektabilitas Anies? Jawabannya sederhana. Saat ini Anies sudah dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Begitu dia dideklarasikan menjadi capres, dengan mudah dia berkampanye sebagai capres. Apalagi sekarang dia tidak lagi menjadi gubernur. Dia bisa berjalan ke seluruh penjuru Indonesia dengan status capres. Kampanyenya bisa dilakukan tanpa malu-malu. Mesin kampanyenya bergerak cepat. Keraguan-raguan kubu Ganjar sangat menguntungkan Anies. Anies seperti bertanding tanpa lawan. Anies saat ini memperoleh momentum yang kalau terus dimanfaatkan akan menjauhkan posisi dari Ganjar apalagi Prabowo. Karena itu saya katakan, kalau Ganjar terlambat dideklarasikan sebagai capres, Anies akan menang. Saat ini data menunjukkan bahwa tingkat kedikenalan Ganjar jauh lebih rendah daripada Anies. Survei indikator menunjukkan Ganjar baru dikenal 76,3% warga, sementara Prabowo 95,7% dan Anies 89%. Ini data penting mengingat sekarang ini masih ada sekitar 24% warga tidak mengenal Ganjar. Tapi ketika dicek lebih jauh, di antara yang mengenal Ganjar, sekitar 87% menyukai Anies. Sementara Anies, walau dikenal 89% warga, yang menyukainya hanyalah 81%. Jadi faktor dikenal tidaknya Ganjar akan mempengaruhi peluangnya untuk menang. Karena itu, Ganjar sekarang ini membutuhkan kondisi agar dia bisa memperkenalkan dirinya lebih jauh. Kalau dia sampai saat ini masih dikenal hanya sebagai gubernur Jawa Tengah, dia tidak akan terlalu mudah untuk dikenal masyarakat sebagai capres 2024. Kalau dia sudah dideklarasikan sebagai capres, meskipun dia tetap terikat dengan kewajibannya sebagai gubernur, paling tidak tim kampanyenya akan lebih leluasa bergerak. Dia juga bisa menyatakan diri mundur dari posisi gubernur untuk memfokuskan perhatian pada pertarungan capres 2024. Bahkan juga yang penting, para pendukung yang selama ini masih ragu apakah Ganjar akan maju bisa diyakinkan untuk mendedikasikan tenaga dan dana untuk pemenangan Ganjar. Karena itu, PDIP tidak bisa lagi menunggu terlalu lama. Keraguan-raguan pimpinan PDIP sungguh mengherankan.
PDIP memiliki salah seorang kader terbaik yang kalau diajukan namanya sekarang hampir pasti menang. Tapi PDIP nampak tidak kunjung berani untuk mencalonkannya sebagai bakal presiden 2024. Tapi kalau PDIP tetap nampak ragu, momentum agaknya harus diambil alih oleh trio Golkar, PAN, P3. Indonesia sedang berkejaran dengan waktu. Kalau terlambat, Indonesia mungkin sekali akan dipimpin Anies Baswedan pada 2024-2029. Itu tentu saja bukan kiamat. Tapi ya kita harus siap-siap menjalani Indonesia yang meluncur deras ke bawah dari kejayaan yang sudah dibangun Jokowi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.